Shalom, umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Nya setia memimpin dan menuntun hidup persekutuan kita. Kiranya semangat kita untuk berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan sesama terus menyala dalam hidup kita, meski kita melakukannya secara daring. Mari kita persiapkan diri dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur dalam hidup sehari-hari berkat-Nya mencukupi setiap apa yang kita butuhkan. Dengan syukur dan sukacita kita pujikan bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan dengan kasih dan kuasa-Nya.
Damai Kristus beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian minggu ini adalah roti hidup. Tema ini mengajak kita untuk selalu mengarahkan atau memfokuskan hati dan kehidupan kita hanya kepada Kristus, dan di dalam fokus itu pun kita diajak untuk selalu menghayati dan mengalami akan kehadiran nyata Tuhan di berbagai aspek kehidupan, termasuk pada hal-hal yang nampaknya sederhana. Karena itulah yang menjadi tanda kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menghadirkan kasih-Nya, menghadirkan pertolongan dan juga karya mukjizat-Nya tidak hanya melalui hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan sehari-hari, tetapi justru dalam setiap detik kehidupan kita, termasuk di dalam hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, Allah hadir dan Allah senantiasa memberikan penyertaan-Nya. Saat ini kita mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memasuki keheningan doa. Kita akui segala penyesalan dan dosa kita di hadapan Tuhan dalam keheningan doa itu, dan saya memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa secara personal. Nanti saya akan mengakhiri secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam segala kelemahan kami dan juga kerapuhan kehidupan yang kami alami, kami datang kepadamu menyatakan akan seluruh penyesalan, akan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa seharusnya kami tidak terjatuh dalam dosa itu ketika kami bersedia untuk menghidupi dan mewujud nyatakan semua kebenaran firman-Mu. Tetapi inilah realita yang telah kami alami dan lakukan. Dan kiranya melalui penyesalan akan dosa-dosa ini ya Tuhan, kami pun terus belajar untuk membuka hati dan diri kami bagi kehadiran kebenaran firman-Mu. Supaya dalam seluruh kesempatan hidup kami selanjutnya, kala kami terus menerima anugerah pengampunan-Mu, menolong dan memampukan kami untuk setia berkomitmen dan setia mewujud nyatakan kesediaan memperbarui diri. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kasih dan kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Setiap kita yang sedia mengikut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman-Nya, terimalah anugerah-Nya sebagaimana ditulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah,
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang lemah. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku ini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini kami memiliki waktu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami setiap tulisan akan kebenaran firman-Mu ini. Juga ya Tuhan, kami dapat terus mewujud nyatakannya dalam semua kesempatan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Tolonglah juga hamba-Mu ini, kiranya di tengah segala keterbatasan dan kerapuhannya ya Tuhan, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?"
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah saudara-saudara mengikuti atau dalam masa pandemi ini menyaksikan secara daring atau mengikuti secara daring juga tentang kebaktian-kebaktian yang dimana di sana manifestasi kuasa Allah dinyatakan dan kita melihat bahwa orang-orang yang sakit, mungkin sakit yang sudah bertahun-tahun, bisa jadi lumpuh, tidak bisa berjalan, atau mungkin mengalami sakit-sakit kronis dalam kehidupannya, itu mendapatkan kesembuhan ketika ia dinyatakan sembuh oleh pendeta yang melayani atau pengkhotbah yang melayani dalam ibadah itu. Atau mungkin kita pernah menyaksikan sebuah tayangan video di mana di sana kuasa kesembuhan yang berupa mukjizat yang luar biasa itu dinyatakan bagi orang-orang yang membutuhkan atau mungkin bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan tidak pernah dapat disembuhkan sebelumnya. Dan saya yakin respon pertama yang akan kita tunjukkan adalah puji Tuhan. Dan respon berikutnya, wow, luar biasa kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang hadirnya mukjizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap hal itu selalu dihubungkan dengan cara-cara Tuhan yang terlihat spektakuler dalam kacamata pandang manusia, dan juga bagaimana kita melihat bahwa mukjizat Tuhan itu hadir di dalam hal-hal yang luar biasa yang bisa membuat kita berdecak kagum, bisa membuat kita mengatakan wow, luar biasa akan karya mukjizat Tuhan itu, atau juga peristiwa-peristiwa yang membuat kita selalu mengagumi, selalu terkagum-kagum dengan apa yang kita lihat di hadapan kita, dan itu membuat kita akhirnya memiliki sebuah pemandangan. Saat kita ingin melihat mukjizat atau kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menunggu bahwa mukjizat Tuhan itu dinyatakan lewat hal-hal yang luar biasa atau spektakuler. Namun sadarkah kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa sebenarnya kita tidak harus selalu menunggu hal-hal yang spektakuler atau luar biasa untuk menyaksikan kuasa dan mukjizat Tuhan. Kita tidak perlu menyaksikan atau menunggu hal-hal yang membuat kita terkagum-kagum dan bisa mengatakan wow, luar biasa, ketika kita ingin melihat bagaimana Tuhan berkarya bagi kita semua. Mari kita selami setiap detik kehidupan kita sehari-hari. Bukankah seharusnya pun di sana dalam hal-hal yang sederhana atau di dalam pemandangan kita itu adalah hal yang rutin dan selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa berkata, wow, luar biasa cara Tuhan berkarya dan menyertai kita. Kita selalu bisa mengatakan puji Tuhan saat kita bisa melihat bagaimana proses kehidupan kita berjalan dengan baik dan lancar. Kita selalu berkata, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kala permasalahan kita telah selesai.
Tetapi apakah hal yang sama juga konsisten kita ucapkan kala kita bisa melalui berbagai hal rutin yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hal atau ungkapan yang sama juga bisa kita tunjukkan dalam sikap kehidupan kita kala kita bisa mengerjakan semua hal yang menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan? Karena di dalam aktivitas, rutinitas maupun kegiatan kita sehari-hari, kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa karya kasih Tuhan bekerja dan mengalir dalam kehidupan kita. Contoh yang seringkali dipakai adalah ketika kita bangun dan bisa bernafas di pagi hari. Itu juga contoh sederhana di mana di sana kuasa dan karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan apakah kita juga mengucap syukur ketika kita bisa melangkahkan kaki kita? Atau minimal ketika dari posisi berbaring kita bisa duduk sesuai kasih dan berjalan ke kamar mandi untuk mempersiapkan diri kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bagi kita, wah udah biasa Pak Virgo, udah biasa banget itu karena itu jadi bagian dari aktivitas sesudah kita bangun tidur. Tetapi kalau kita menyelami sesuai yang kasih, ketika dari posisi bangun itu kita bisa duduk menenangkan diri kita, lalu kita melangkahkan kaki kita, mengambil perlengkapan mandi, lalu menuju ke kamar mandi, mempersiapkan diri kita, membersihkan badan kita, dan setelah itu kita berganti pakaian, lalu memulai dengan aktivitas saat teduh mungkin, atau ketika kita bisa melanjutkan dengan sarapan, dan selanjutnya lewat segala karya kehidupan kita, itu terjadi berkat, pertolongan, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami sesuai kasih ketika dari bangun posisi berbaring lalu bangun dalam posisi duduk tiba-tiba kecetit? Kalau orang Jawa bilang itu ya, pinggang kita kecetit dan wah sakitnya luar biasa sekali. Sehingga hal itu mengganggu ritme aktivitas kita dan ada beberapa bagian yang harus kita tunda untuk menyembuhkan terlebih dahulu bagian yang kecetit di pinggang kita. Maka sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, di dalam hal-hal sederhana itulah kita terus didorong dan disemangati oleh Tuhan untuk mengucap syukur dan juga melihat secara jelas dan nyata bagaimana karya Tuhan itu selalu dimanifestasikan dan karya Tuhan itu senantiasa dinyatakan bagi setiap kita. Karena dengan hanya lewat karya Tuhan dan lewat pertolongan Tuhan itu sajalah kita bisa menjalani semua proses kehidupan kita. Termasuk ketika kita bisa berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Doa sebagai sebuah cara kita berelasi dengan Tuhan, juga sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita, itu pun mampu kita lakukan ketika kita beroleh hikmat, ketika kita beroleh kekuatan dan penyertaan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi cerita-cerita dalam kehidupan kita, permohonan kita, juga setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan itu adalah contoh yang sederhana juga yang bisa kita lakukan ketika memperoleh penyertaan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah juga yang sebenarnya menjadi pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam teks bacaan kita saat ini, yaitu di Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Kalau kita memperhatikan sesuai kasih di pasal yang ke-6 dari Injil Yohanes ini ada dua peristiwa yang mendahului apa yang saat ini kita baca dan kita renungkan, yaitu peristiwa tentang karya mukjizat yang dilakukan oleh Kristus ketika Kristus memberi makan sebanyak 5.000 orang dan ketika para murid menyaksikan Yesus berjalan di atas air. Dua peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat ajaib,
bagi masyarakat saat itu, dan dua peristiwa yang mengajak mereka atau membuat mereka berdecak kagum. Dan kalau saya membayangkan responnya, mereka akan berkata, wow, luar biasa Tuhan Yesus. Wow, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Kristus bagi mereka saat itu. Dan itu membuat orang banyak saat itu menjadi kepo, sesuai kasih kalau bahasa anak muda sekarang, atau membuat orang banyak penasaran apalagi yang akan dilakukan oleh Kristus di hadapan orang banyak itu, sehingga di ayat yang ke-24 ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Perhatikan saudara kasih, bahwa rupanya mukjizat yang luar biasa itu memantik rasa penasaran orang banyak itu, sehingga mereka berkejaran dengan Kristus untuk mencari tahu di mana Kristus berada dan mengharapkan bahwa peristiwa yang sama atau lebih dari dua peristiwa sebelumnya yang mereka saksikan itu bisa mereka lihat. Jadi di dalam rasa penasaran atau kepo itu, saudara kasih, di dalam kekepoan mereka itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar lebih luar biasa yang dapat mereka saksikan untuk memuaskan hasrat keingintahuan yang dimiliki oleh orang banyak itu. Sehingga di ayat yang 25 ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Dan apa jawab Kristus terhadap pertanyaan itu? Jawabnya itu terkesan tidak nyambung, sesuai kasih. Di sana Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatikan saudara kasih, jawaban yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sangat tidak nyambung sekali. Dan ketika mereka mendapatkan jawaban itu, sebenarnya Kristus itu hendak berkata kepada orang banyak bahwa sebenarnya yang harus mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk menyaksikan peristiwa ajaib. Yang harus dilakukan oleh orang banyak itu ketika mencari Kristus bukan hanya untuk menunggu bagaimana Kristus melakukan karya mukjizat. Tetapi seharusnya orang banyak itu mencari Kristus dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan iman mereka, untuk semakin meneguhkan rasa percaya mereka kepada Tuhan yang telah mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Kristus itu seharusnya juga sudah cukup untuk meyakinkan mereka, dan mereka pun percaya dan berserah kepada Allah. Dan maksud Kristus juga berkata demikian yang semakin ditegaskan di ayat yang ke-27, di mana Kristus melanjutkan jawaban itu dengan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat dibinasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika Kristus menegur mereka akan motivasi yang mereka bangun saat mereka mencari Kristus, Kristus semakin menegaskan bahwa proses pencarian mereka itu seharusnya bukan dalam rangka untuk memuaskan hasrat keingintahuan mereka saja. Meskipun itu menjadi hak mereka untuk mengenal lebih dalam siapakah Kristus. Tetapi Kristus juga menghendaki bahwa seharusnya mereka juga mulai untuk membangun kehidupan imannya. Kata-kata Kristus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Itu berarti Kristus menghendaki mereka juga harus bersedia membuka diri bagi karya pengajaran yang akan diberikan
oleh Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena bagi Kristus saya kasih bahwa setiap perbuatan ajaib atau karya mukjizat yang telah dilakukannya di hadapan orang banyak itu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan tanda-tanda atau kuasa Allah yang dinyatakan di dalam dirinya. Tetapi lebih jauh dari itu, Kristus selalu berharap dan berkehendak kepada orang banyak itu supaya mereka imannya semakin teguh dan yakin. Jadi sederhananya saya kasih, kalau saya memandang atau mencoba untuk menyelami apa yang menjadi pikiran dan kehendak Kristus dalam jawaban-jawabannya ini, maka saya melihat bahwa Kristus itu ingin orang banyak itu tidak terbuai dengan karya mukjizat yang luar biasa. Tetapi mereka juga harus selalu membangun iman percaya mereka. Karena dua mukjizat yang dilakukan, khususnya mukjizat ketika Kristus memberikan makan orang banyak itu berbicara tentang bagaimana Allah selalu memenuhkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang selama ini juga selalu dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Dan saya jadi mengingat apa yang dilakukan oleh Elisa, pengganti Nabi Elia dalam karyanya di tengah-tengah orang Israel di masa lalu. Bahwa Elisa pun juga selalu mengadakan atau selalu bisa melakukan karya-karya mukjizat lewat hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Di hari Rabu kemarin bersama dengan kakak-kakak PJA, kalau saudara-saudara juga menyaksikan tayangan persiapan PJA dan refleksi mingguan, tema minggu kemarin, Rabu kemarin itu berbicara tentang berharap dan berusaha, dan di sana kami membahas tentang kisah Elisa bersama dengan janda miskin. Maka sangat kuat sekali pesan yang hampir sama yang juga disampaikan oleh Kristus kepada orang banyak yang mengikutinya. Bahwa ketika itu Elisa menyampaikan sebuah pesan besar kepada janda miskin itu, bahwa ketika ia berharap kepada Allah, ia tidak harus menunggu ada sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya, tetapi justru Allah bisa memakai hal-hal yang dianggap sederhana, hal-hal yang dianggap sepele selama ini oleh sebagian besar manusia untuk menjadi caranya dalam menolong janda miskin itu. Dan akhirnya lewat hal dan cara yang sederhana, Elisa dipakai oleh Allah untuk menolong janda miskin itu, dan janda miskin itu pun akhirnya mensyukuri dan melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di sana. Maka sekali lagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus ini mengajak orang banyak saat itu untuk senantiasa mengimani di dalam kehidupan mereka bahwa Kristuslah sang roti kehidupan itu yang diutus oleh Tuhan, bukan hanya sekedar untuk menghadirkan mukjizat mengenyangkan perut 5.000 orang lewat mukjizat memberi makan di bagian sebelumnya, tetapi juga kehadiran Kristus dalam rangka menyelamatkan dan juga merengkuh kembali kehidupan umat manusia yang telah terjatuh di dalam dosa. Dan untuk itulah orang banyak itu diajak dan dikehendaki oleh Kristus supaya mereka percaya, beriman, dan bersedia membuka hati dan kehidupan mereka untuk menerima karya keselamatan Kristus. Dan inilah yang juga selalu digaungkan dan dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebagai orang-orang yang mengaku kita percaya dan beriman 100% kepada Allah, dan juga kita menerima dan meyakini bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita, maka saat kita ingin mengekspresikan atau mungkin ketika kita ingin menunjukkan dan mewujud nyatakan sikap iman itu, kita tidak perlu menunggu hal-hal yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita.
Kita harus selalu melihat bagaimana dalam proses kehidupan kita sehari-hari, kuasa Kristus atau kuasa Allah itu selalu dinyatakan secara luar biasa. Ketika saat ini kita berada di masa pandemi ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka ini menjadi sebuah masa di mana kita dibentuk iman kita dan juga dibentuk setiap aspek kehidupan kita untuk selalu terfokus atau berserah kepada tangan kuasa Allah. Ada begitu banyak dampak yang terjadi di dalam kehidupan di masa pandemi ini. Apalagi beberapa waktu terakhir ketika saya berbicara dengan beberapa orang, banyak sekali mereka mengeluh tentang apa yang mereka alami khususnya dalam kehidupan ekonomi. Dan saya yakin hal ini pun juga dialami oleh saudara-saudara sekalian yang sedang beribadah bersama secara daring ini. Mungkin juga saudara kasih saat ini kita merasa enggak nyaman ketika kita tidak bisa kembali beribadah di dalam gedung gereja di mana saat ini kami melakukan proses perekaman ibadah ini. Mungkin kita merasa kapan ya gedung gereja kembali dibuka? Kapan ya aku bisa kembali beribadah dengan leluasa di dalam gedung gereja? Karena mungkin bagi sebagian besar kita lebih nyaman beribadah di dalam gedung gereja karena kita bisa merasakan ini loh ibadah yang sesungguhnya. Ini loh ibadah itu afdol itu kalau ketika kita berada di dalam gedung gereja. Dan dampak-dampak yang lain dalam dampak kehidupan sosial kita tidak lagi bisa pergi kemana-mana sesuai kasih, semuanya serba dibatasi. Kalau kita ingin keluar kota, kalau bisa lolos bahasanya sesuai kasih, kita harus memiliki begitu banyak macam jenis surat yang nanti akan diperiksa oleh para petugas supaya menunjukkan bahwa kita itu aman dalam perjalanan kita. Atau mungkin kalau biasanya kita mengadakan reuni keluarga setiap tahun atau reuni dengan teman-teman yang lain, saat ini reuninya tidak bisa secara ragawi, harus diganti secara daring dan ada begitu banyak dampak yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Namun marilah kita hening sejenak di tengah riuhnya kehidupan di masa pandemi dan juga di tengah riuhnya dampak-dampak yang kita alami. Kalau kita bersedia mengheningkan diri kita sejenak dan bersedia untuk menyelami kembali detik-detik perjalanan yang kita lalui hingga saat ini. Bukankah kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku diri kita beriman dan percaya kepada Tuhan, kita melakukannya. Kita menjalani kehidupan ini karena kasih dan karya Allah. Berapa banyak berkat yang mencukupkan kehidupan kita. Meski kadangkala dalam kacamata pandang kita sebagai seorang manusia, rasa-rasanya apa yang kita miliki saat ini itu belum cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi saat kita bisa bertahan, saat kita masih memiliki pekerjaan, saat kita masih dipercaya untuk menjalankan kehidupan perekonomian kita, saat kita masih berada dalam kondisi yang sehat, saat kita mungkin saat ini terpapar virus COVID-19 tetapi Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalani proses-proses perawatan baik secara medis maupun juga perawatan secara mandiri dan kita memiliki kesempatan untuk memulihkan kesehatan kita. Kalau kita renungkan, itu pun menjadi cara Allah, sang roti kehidupan, dalam memenuhi segala apa yang kita butuhkan, juga caranya untuk berkarya dan menopang kehidupan kita. Sehingga dalam refleksi yang kita lakukan hari ini saudara kasih, belajar dari apa yang disampaikan oleh Kristus
yang menegur sekaligus menasehati orang banyak untuk mereka bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi bagaimana mereka membangun konsep beriman mereka, juga membangun keyakinannya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Makin semua berbicara bagaimana kita berserah secara penuh dan total kepada Allah, Sang Roti kehidupan. Karena dialah yang memiliki kehidupan kita dan dialah yang memelihara setiap diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang menolong kita semua untuk selalu semakin yakin akan setiap karya dan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, akan meneguhkan kita dengan kasih untuk berani berproses dan berani melampaui setiap langkah kehidupan kita, betapa sulit dan betapa beratnya langkah kehidupan itu. Saudara-saudara, kita sudah ditolong oleh Tuhan untuk menyaksikan dalam peristiwa-peristiwa yang telah lalu bagaimana kasih dan kuasa Tuhan itu setia bekerja dalam kehidupan kita. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kristus di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa yang disampaikan oleh Kristus tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam memenuhkan kebutuhan kita secara fisik, tetapi kalimat ini hendak meyakinkan kepada kita semua, kala kita sedia berserah kepada Tuhan, kala kita sedia untuk memberserahkan seluruh aspek kehidupan kita, diri kita, cita-cita kita, harapan kita hanya kepada tangan kuasa Tuhan. Yakinlah, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan senantiasa meneguhkan dan memimpin kehidupan kita. Arahkanlah hati kita hanya kepada Tuhan. Karena dengan mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, itulah kita akan selalu melihat dengan utuh bagaimana Tuhan berkarya dan Tuhan setia bekerja dalam kehidupan kita. Bekerjalah, bertindaklah, dan hiduplah untuk memperjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita khawatir berlebihan terhadap apa yang kita alami atau yang kita risaukan dalam diri kita. Imanilah Tuhan berkarya dan Tuhan senantiasa memampukan kita untuk melihat karya kasih-Nya di dalam peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang sangat sederhana sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita semua. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan senantiasa memberkati setiap proses kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih,
bersama-sama kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur akan seluruh karya kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami melihat ya Tuhan, ketika kami benar-benar merenungkan dan juga merefleksikan dengan sungguh-sungguh akan semua perjalanan kehidupan kami tidak perlu untuk menunggu melihat hal-hal yang spektakuler dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami dapat menyaksikannya lewat semua peristiwa-peristiwa keseharian kami. Di mana di sana ya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau berkarya bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kan segala kasih dan penyertaan yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya dalam hari-hari terakhir ini ya Tuhan, di mana kami melihat betapa beratnya kehidupan yang kami jalani, tetapi Engkau mencukupkan dan Engkau setia memelihara kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu yang memampukan kami tetap berani dan tetap sedia berproses di dalam seluruh bagian kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah dan anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami semua, supaya dalam setiap perjalanan hidup kami sehari-hari, kami mampu mensyukuri semua berkat dan kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus memperjuangkan vaksinasi untuk dapat segera diselesaikan ya Tuhan, karena kami berharap bahwa di akhir tahun ini herd immunity dapat segera terbentuk. Kami memohon kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan dan juga Satgas Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 ini yang terus berjuang dan mengusahakan ketersediaan vaksin di seluruh daerah di Indonesia. Dan tolonglah kami sebagai masyarakat ya Tuhan, untuk benar-benar dapat merespon setiap usaha dan perjuangan pemerintahan negara kami dengan kami sedia untuk mengikuti vaksinasi. Ada begitu banyak beredar berita hoaks tentang vaksinasi yang kerap kali membingungkan kami. Tetapi kami percaya saat kami berhikmat di dalam Engkau, kami akan mampu menyadari bahwa itulah cara yang saat ini dapat kami lakukan bersama-sama, baik pemerintahan negara maupun juga kami sebagai masyarakat, dalam mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunitas atas virus COVID-19 ini di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami sebagai tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan ya Tuhan. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati dan melindungi mereka, supaya mereka pun tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kiranya juga ya Tuhan, mereka juga mampu melaksanakan tugas kemanusiaan ini sebagai wujud kepedulian dan sumbangsinya dalam menolong sesama di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Terima kasih atas setiap pertolongan dan hikmat-Mu yang Engkau hadirkan dalam kehidupan bergereja kami. Kami tahu ya Tuhan, saat ini kami belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi maupun peribadahan secara ragawi. Namun kami bersyukur berkat perangkat teknologi yang ada dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mampu untuk terfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan peribadahan maupun kegiatan gerejawi kami yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau akan selalu menolong penghayatan iman kami dan penghayatan hidup persekutuan kami sebagai gereja, supaya kami tetap setia bersama-sama di dalam membangun hidup persekutuan ini. Juga kami selalu sedia di dalam mengabdikan atau memainkan peranan-peranan kami secara aktif dalam mengembangkan dan menumbuhkan kehidupan gereja kami untuk mewujud nyatakan kasih setia-Mu. Tolonglah juga akan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, supaya semua pelayanan itu dapat terwujud dengan nyata dan senantiasa mampu untuk dapat mewujud nyatakan akan cinta kasih-Mu bagi lingkungan
di mana Engkau menempatkan dan mengutus gereja-Mu. Kami bersyukur untuk kepengurusan Yayasan Kristen Petra Madiun yang sudah terbentuk saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pimpinan yang Engkau berikan kepada tim yang memproses akan kepengurusan yayasan ini. Kiranya Tuhan melalui Yayasan Kristen Petra Madiun, di mana kepengurusannya sudah terbentuk dengan utuh, akan menolong yayasan ini untuk lebih meningkatkan lagi dalam kehadirannya untuk melayani Engkau melalui sektor pendidikan dalam mendampingi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Kristen Petra Madiun. Sehingga yayasan ini akan selalu berkontribusi secara aktif di dalam memajukan pendidikan anak-anak yang ada di kota ini dan juga dalam berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya Tuhan. Sehingga melalui Sekolah Kristen Petra Madiun akan semakin banyak anak-anak yang diberkati, juga setiap orang tua yang akan selalu melihat bagaimana karya kebaikan-Mu mengalir di dalam kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati mereka lewat obat-obatan yang dipergunakan, lewat pendampingan medis, bahkan juga lewat kehadiran keluarga. Kiranya hal-hal tersebut akan menjadi sarana kesembuhan dalam diri mereka, dan mereka pun akan selalu hanya berserah dan bertaut di dalam semangat cinta kasih-Mu. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang mencari pekerjaan, maupun mereka yang tengah merintis usahanya, mereka yang tengah mempertahankan setiap karirnya ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau akan selalu memberikan kekuatan dan hikmat dalam diri mereka, supaya mereka mampu mengerjakan setiap bagian tahapannya dengan penuh sukacita, dan juga kami semua mampu mensyukuri atas seluruh berkat dan pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam diri kami. Seberapapun ya Tuhan hal itu terjadi dalam diri kami, kami selalu beriman bahwa itulah cara-Mu di dalam menopang dan memelihara kehidupan kami. Untuk anak-anak dan para cucu kami yang sedang bersekolah ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati proses pendidikan mereka, supaya melalui segala bekal ilmu pengetahuan yang mereka peroleh akan membuat mereka selalu mempersiapkan dirinya dengan penuh sukacita menyambut seluruh masa depan yang Engkau rancang dan Engkau persiapkan dalam dirinya. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha dalam merawat dan memperkokoh ciptaan-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena ada begitu banyak orang yang peduli di dalam merawat dan memelihara lingkungan semesta yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami bersama. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong usaha-usaha tersebut, sehingga melalui hikmat-Mu ya Tuhan, kiranya peranan kami dalam menjaga semesta akan membuat semesta ini tetap terpelihara dengan baik, serta kami dengan bijaksana mampu mengelola dan memanfaatkannya seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami ingin berserah akan segala pergumulan dan juga persoalan kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan itu dengan penuh sukacita, dan kiranya melalui segala hikmat-Mu yang akan menuntun kami untuk menemukan solusi-solusi terbaik yang bisa menolong kami dalam menyelesaikan permasalahan itu. Kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menopang dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberserahkan seluruh kehidupan kami, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada
kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan dengan memuji, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, berita
nyatakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Umat diundang berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami masih dapat memberikan persembahan. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh hanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kuduskan persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, Engkau juga beri hikmat dan rasa tanggung jawab kepada majelis jemaat yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah, Firman yang hidup, terang dunia, benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus, Dia Tuhan. Dia Kristus Sang Gembala dan Pembela. Dia Kristus Imam Agung tak bercela. Pintu insani, jalan ke surga. Hakim Rajani, Alfa dan Omega. Dia Kristus Raja kita, takkan goyah. Dia Kristus Allah kita selamanya. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus Kristus, Dia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Andalkan selalu kasih sayang-Nya dalam semua langkah kehidupanmu. Terpujilah Tuhan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih sayang dan berkat penyertaan Allah Tritunggal selalu melindungi dan menguatkan hidupmu dalam hari-hari yang engkau tapaki kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan